Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberi nikmat umur, iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di halaman TPA An-Nur ini untuk mendengar pencapaian visi dan misi para calon datuk penghulu. Dan tak lupa pula marilah kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang pertama yang saya hormati Ketua Panitia P2HDP beserta anggota, dan yang saya hormati unsur Forkopimcam, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, dan yang saya hormati Ketua PJ Datuk Penghulu Desa Perdamaian, dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, dan yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan dan Simpatisan Relawan Zulfikar Datuk Penghulu Desa Perdamaian, dan yang saya muliakan seluruh warga Desa Perdamaian yang saya cintai ini. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon Datuk Penghulu Desa Perdamaian. Kita memiliki visi mewujudkan perdamaian yang maju, produktif, bersih dan islami sebagai tempat tinggal bersama. Di antara visi kita memiliki beberapa misi. Di antara misi kita yaitu mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat dengan menggratiskan biaya administrasi desa. Tidak ada lagi surat keterangan, izin usaha, dan surat lainnya desa bayar. Saya katakan gratis. Menggratiskan biaya fardu kifayah bagi warga desa yang meninggal. Jika ada warga desa kita yang meninggal, 1 rupiah pun tidak perlu mengeluarkan uang. Kemudian yaitu memberikan seragam sekolah gratis untuk anak-anak yatim yang ada di desa kita. Meningkatkan dukungan kegiatan bagi ibu-ibu pengajian dan ibu perwiritan. Meningkatkan kesehatan warga dengan memperkuat posyandu. Kita akan memperkuat posyandu. Kita akan memenuhi alat-alat posyandu sehingga kader-kader posyandu menjadi garda terdepan di dalam mendata dan menilai masyarakat kita agar tetap sehat. Kemudian menambah kebutuhan gizi bagi ibu-ibu hamil, balita dan lansia. Kita akan tingkatkan gizi untuk ibu hamil, balita dan lansia agar terwujudnya ibu hamil yang sehat, balita yang cerdas dan lansia yang sehat. Kemudian kita akan menaikkan honor kader posyandu. Dari selama ini mereka terima 150.000. Jika saya terpilih sesuai kemampuan saya, akan saya naikkan menjadi 200.000 rupiah. Kemudian visi kita yang kedua yaitu satu desa satu pemuda. Tidak ada lagi perpecahan antar pemuda. Yang ada satu desa satu pemuda, pemuda Desa Perdamaian. Meningkatkan pemuda dengan pelatihan kerja, meningkatkan dengan keterampilan kerja, meningkatkan dengan kewirausahaan, membangun sarana olahraga bagi pemuda, mengadakan kegiatan olahraga antar dusun sehingga terjalin hubungan erat sama pemuda antar dusun. Membuka satu unit usaha kampung yang dikelola langsung oleh pemuda sehingga menjadikan pemuda sebagai pelaku usaha, bukan seperti saat ini pemuda sebagai penonton. Mengaktifkan kembali remaja masjid yang selama ini vakum. Kita akan hidupkan remaja-remaja masjid kita sehingga remaja-remaja masjid kita bisa berjiwa islami. Pemuda kita solid, kokoh, kuat dan sehat. Memilih dan mengangkat ketua pemuda berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, bukan seperti sekarang ini menunjuk pemuda sehingga akan lahir pemuda karbitan. Betul. Melibatkan pemuda dalam setiap perencanaan pembangunan desa. Kita akan libatkan seluruh elemen masyarakat pemuda di dalam perencanaan penyusunan pembangunan desa sehingga menjadikan pemuda sebagai pelopor pembangunan di kampungnya sendiri. Kemudian mewujudkan desa perdamaian yang adil, terbuka dan sejahtera
berlandaskan partisipasi aktif masyarakat. Kita akan memiliki keadilan, pembagian bantuan secara merata, bukan dikasih karena kepentingan, bukan diberikan kepada kelompok, bukan diberikan kepada kedekatan. Kita akan terbuka, kita siap menerima saran, masukan dan kritikan. Kita akan menjadikan desa perdamaian desa yang transparansi. Rp1 dana desa masyarakat harus tahu kemana dialokasikan, kemana diperuntukkan. Kemudian sejahtera, kita akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di dalam perumusan pembangunan, perencanaan pembangunan kampung dan unit-unit usaha BUMK, sehingga usaha kampung benar-benar dirasakan oleh masyarakat, benar-benar dimiliki oleh masyarakat, benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Tidak seperti saat ini, usaha BUMK banyak yang siluman. Mendukung Koperasi Merah Putih, kita mendukung koperasi tumbuh berkembangnya Koperasi Merah Putih sebagai pelayanan akses masyarakat untuk mendapatkan modal pinjaman di Koperasi Merah Putih, sehingga kita mewujudkan koperasi ini menjadi besar, maju dan siap berdaya saing dengan desa-desa yang lain. Mungkin itu saja penyampaian visi dan misi saya. Di dalam penyampaian kita tidak memberi visi misi yang tinggi-tinggi, tapi kita menjalankan visi misi kita yang bisa kita jalankan langsung, yang bisa kita laksanakan langsung dan bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Mungkin itu saja penyampaian visi dan misi saya. Mungkin ada kekurangan kata, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.